Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, sebelum kita mulai dengan aktivitas kita hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam devosi pagi. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kami. Hingga saat ini kami masih memperoleh nafas kehidupan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kekuatan untuk kami menjalani setiap kegiatan kami di hari ini. Kami terus memohon kuasa-Mu, kiranya Allah mau memampukan kami melalui hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terpilih dari kitab Yosua pasal 21 ayat 1 hingga ayat 8 dan ayat 43 hingga ayat 45. Nah, Ibu akan membacakan untuk kita dan Ibu harap anak-anak juga dapat membaca dari rumah masing-masing. Di bawah perikop kota-kota orang Lewi. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap imam Israel, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi, anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku dan dari suku dan dari suku Manase yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manase yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sibolon. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, untuk pembahasannya ini di sini saya sudah memilih beberapa ayat yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama itu
Yosua pasal 21 ayat 1. Nah, kalau kita mau lihat di sini di dalam Yosua pasal 21 ayat 1 ini kepala keluarga menghadap ke Yosua dan meminta untuk mereka diberikan kota-kota supaya mereka bisa diami, dan bahkan mereka juga minta tanah-tanah untuk mereka bisa gembalakan mereka punya ternak. Jadi mereka ini kalau kita lihat itu mereka datang ini para kepala kaum keluarga dari orang Lewi ini, mereka dapat datang dan menghadap Imam Eliezer, menghadap Yosua, dan menghadap juga para kaum keluarga di antara suku-suku Israel. Dan mereka datang untuk apa? Mereka datang dan mereka mau meminta supaya mereka itu dibagikan tanah, ya, dan dibagikan kota-kota supaya mereka dapat tinggal di sana. Nah, di ayat yang ketiga, Yosua 21 ayat ketiga itu ketika mereka meminta, maka orang Israel ini memberikan kepada mereka dari milik pusaka mereka, kota-kota mereka, tanah-tanah penggembalaannya, mereka berikan kepada orang Lewi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan titahkan, ya. Nah, jadi awalnya itu kalau kita mau lihat suku Lewi itu tidak mendapat wilayah, ya, mereka tidak mendapat wilayah sebagai milik pusaka, dan mereka itu akan tinggal di kota-kota perlindungan dan berbagai kota lain yang di wilayah suku Israel ini. Tetapi mereka datang dan jadi mereka datang untuk meminta, ya, meminta seperti yang di ayat 1, ayat 2, ya, dan sampai di ayat ketiga itu juga sudah menjelaskan bahwa orang-orang Israel ini memberikan kepada mereka kota dan memberikan juga tanah-tanah untuk mereka punya ternak-ternak, ya. Nah, kalau kita lihat lagi di ayatnya yang 43 sampai ayatnya yang ke-45, di situ seluruh negeri itu Tuhan sudah berjanji, ya, Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka. Tuhan sudah berjanji. Jadi Tuhan seluruh negeri itu diberikan kepada Israel, dan Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Kalau kita baca bahwa Tuhan itu sudah mengaruniakan keamanan. Jadi tepat seperti apa yang dijanjikan Tuhan itu dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi tidak ada seorang pun dari semua musuhnya itu yang bertahan dan berdiri di sana, ya, tetapi semuanya itu diserahkan Tuhan kepada mereka. Jadi kita lihat bahwa di ayatnya yang ke-45 itu mengatakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya itu dipenuhi. Tuhan memenuhi semuanya, ya. Jadi di sini Allah telah bersikap setia, ya. Kalau kita mau lihat, Allah telah bersikap setia terhadap janji-janjinya kepada kaum Lewi untuk memberi kepada mereka kota-kota yang dikelilingi padang rumput yang subur di tanah milik Israel. Dan Tuhan juga tetap setia kepada suku Israel yang berada di sebelah timur sungai Yordan. Ya, jadi di sini kita lihat itu di ayat yang ke-43 dan 45 itu sudah nyata, sudah jelas bahwa apa yang Tuhan pernah janjikan itu Tuhan memberikan. Ya, Tuhan memberikan semuanya
pada bangsa Israel ini. Jadi Tuhan tidak pernah lalai dengan dia punya janji. Walaupun kita ini seringkali melakukan hal yang tidak benar, tetapi Allah tetap setia, ya, memenuhi janjinya. Nah, di sini untuk kesimpulan dan refleksinya itu ada dua. Yang pertama itu Allah memegang teguh janjinya. Kita dapat saja jatuh dan goyah untuk bersikap tidak setia. Tetapi Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Ya, jadi walaupun terkadang kita seringkali jatuh ke dalam dosa, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Allah itu tetap setia. Ya, Allah tetap setia. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik yang dapat berkenan kepada Tuhan. Ya, berusaha melakukan hal-hal yang baik yang dapat berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menolong kita dengan kasih setianya yang tidak pernah habis. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya memberkati kita. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami dan kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui akan keberadaan kami sebagai anak-anak. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup ya Tuhan untuk melakukan firman dan kebenaran-Mu. Tetapi saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami sehingga kami tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebentar juga kami akan mulai dengan kegiatan hari ini. Kiranya Allah mau campur tangannya Tuhan untuk setiap kegiatan kami, khususnya di dalam kegiatan belajar mengajar secara online. Allah sendiri yang akan sertai dan lindungi kami. Allah sendiri yang akan menjangkau setiap device yang kami gunakan untuk kelancaran pembelajaran kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk virus corona yang masih merajalela di dunia ini ya Tuhan, khususnya di kota kami ini Tuhan, di kota Kupang. Kami terus memohon kuasa-Mu, kiranya Tuhan mau senantiasa menuntun menyertai kami. Tuhan juga mau sertai dan lindungi para tenaga medis sehingga mereka juga tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan sabar dalam mengenangi akan setiap pasien yang terpapar COVID. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan harapan kami. Kegiatan selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa.